Babak 726, kembali ke sekte. Mata He Ying berbinar dan mengulurkan tangannya, menunjuk dengan jari gemetar ke cincin pangeran kedua. Mengetahui maksudnya, pangeran kedua menunjukkan sebuah lukisan. Tanah bangsa kita. Pangeran kedua berteriak, "Leluhur, tolong beritahu saya di mana yang terbaik di wilayah barat. Dan Qingsen, bisakah saya menemukannya?" Mata Kaisar Yun beralih dan menjadi seperti langit berbintang. Bintang-bintang di sekelilingnya juga bergerak, melepaskan auranya dan membuat kedua penyerang rumah itu mundur ketakutan. Dan Qingsen berada di area tengah. Anda akan menemukannya di ibu kota Kekaisaran Sword Star Empire. Dia akan memenuhi keinginanmu. Bintang-bintang berhenti dan keheningan kembali menyelimuti setelah Kaisar Yun berbicara dengan serius. Tapi sekarang ada keraguan di matanya. Sesuatu yang tidak diketahui oleh dua orang di bawah ini. Pangeran kedua bersorak, "Leluhur, apakah itu benar? Jangan panggil aku leluhur. Saya telah membaca surga dan mengetahui bahwa Anda bukan anggota klan Yun. Saya juga tahu semua yang dilakukan klan Anda. Tapi aku hanyalah sisa Kaisar Yun dan harus mengikuti aturan. Karena kamu membawa mata mistik klan Yun, aku telah menunjukkan jalannya padamu." Nada datar Kaisar Yun terdengar. Hati pangeran kedua tenggelam, dan dia menjadi gugup. Dia hanya bernapas lebih lega melihatnya masih tenang. Karena dia adalah sisa. Dia tidak punya perasaan. Jika Kaisar Yun ada di sini, dia akan melihat isi perut mereka menetes ke dinding setelah menamparkan mereka karena mencoba menipu dia. Bukan berarti pikiran kecilnya dapat memahami hal itu, karena mengira masalah besar ini mengganggu. Jadi dia membungkuk dan menguatkan dirinya. "Senior, kapan saya bisa bertemu Dan Qingsen?" "Itu pertanyaan keduamu yang tidak akan aku jawab. Sebaiknya kamu pergi." Menatap mereka dengan tatapan datar, Kaisar Yun menjentikkan pergelangan tangannya. Angin kencang terbentuk dan keduanya terlempar dan kini mencium tanah dengan cara yang paling tidak menyenangkan. Ketika mereka akhirnya terbangun, mereka terkejut. Di depan mereka ada gunung yang tinggi, dengan puncaknya tersembunyi di balik awan dan salju tinggi di sisinya. He Ying berseru, "Yang mulia, bagaimana kita bisa sampai di sini? Bagaimana keadaan kita di kaki gunung?" "Kami sudah mendaki selama 3 tahun penuh." Pangeran kedua menghela nafas. 3 tahun kerja keras saat kami melewati bahaya dan kehilangan jalan. Ribuan meninggal, ribuan tersisa. Hanya menyisakan kita untuk melanjutkan. Aku tidak percaya Kaisar Yun akan menjatuhkan kita kembali hanya dengan jentikan pergelangan tangannya. Dia sangat mengerikan. He Ying mengangguk. Tidak pernah membayangkan salah satu dari 4 pilar memiliki pendukung yang begitu aneh. Jika orang aneh ini bisa bergerak, dunia akan menjadi tiramnya. Melihat puncak bersalju untuk terakhir kalinya, He Ying menghela nafas. Bertahun-tahun, begitu banyak kematian, kecuali beberapa patah kata dari seorang lelaki tua. Hasil ini, hahaha, itu lebih dari cukup. Kami sekarang punya cara untuk membalas dendam. Pangeran kedua berteriak sambil melangkah menuju area tengah. Sebagai nenek moyang klan Yun, prediksinya pasti benar. Kami akhirnya menemukan Dan Qingsen dan cara untuk mendapatkan kembali bangsa kami. Zuo Fan, klan Luo, dan yang ketiga, kalian semua akan membayar karena mencuri tanah kami. Hahaha. Pangeran kedua secara praktis bisa melihat kejayaan kemenangan dan merasakannya. He Ying menatapnya dan mengikutinya dalam diam. Sudahlah. Jika hanya balas dendam yang mendorongnya, biarkan dia melakukannya. Mungkin saat dia duduk di singgasana, belum terlambat untuk memberitahunya.
Mungkin dia akan berterima kasih kepada putra mahkota atas balas dendam ini. Begitulah cara kedua penyendiri ini melangkah maju untuk memulihkan bangsanya. Tidak menyadari ketika mereka pergi bahwa Kaisar Yun masih melayang di ruang hitam itu. Keraguan di matanya semakin meningkat. Itu aneh. Tujuannya adalah membalas dendam pada klan Luo, Zuo Fan dan saudara ketiganya. Tapi nasib klan Luo dan saudaranya sudah jelas. Hanya nasib Zuo Fan yang tidak terbaca. Mungkinkah dia hidup di luar takdir? Itu akan membuatnya menjadi variabel yang sangat besar. Kaisar Yun menghela nafas dan menghilang. Membiarkan kegelapan menghabiskan segalanya di wilayah ini. 2 bulan kemudian, tim Zuo Fan akhirnya kembali ke hadapan sekte mereka. Xie Wuyue dan para tetua sudah menunggu lama. Hahaha, Wuyue. Sungguh sambutan yang luar biasa. Vian yang tertawa, seolah menikmati kekaguman mereka. Namun Xie Wuyue malah melotot ke belakang. Dia melintas di wajahnya dan menginjak. Bam! Ledakan yang menggema membuat Vian yang terbang seperti bola meriam. Bola daging itu melesat di udara dan menghantam tebing, meninggalkan lubang berbentuk manusia di dalamnya. Para murid yang siap merayakan bersama para tetua berdiri diam. Apakah kita melakukan kesalahan? Mengapa pemimpin sekte sangat marah? Memberi mereka tatapan tajam. Dia merasa haus darah saat menyaksikan tebing itu runtuh. Vian yang keluar dari reruntuhan menggonggong. Demi Tuhan, apakah Anda seorang pemimpin sekte atau orang gila? Kami telah mempertaruhkan nyawa kami di Istana Naga Ganda demi kejayaan sekte ini dan beginilah caramu membalas budiku. Apa yang pernah aku lakukan padamu? Kamu berani bertanya? Xie Wuyue mendengus. 2 bulan yang lalu kamu mengirimiku sebuah batu giok pengirim. Memberitahuku bahwa kamu akan kembali dalam 2 bulan. Tidak memberiku rincian apapun tentang apa yang terjadi. Kamu punya keberanian. Membuatku tidak bisa duduk diam selama ini. Dasar gendut. Kamu pantas mendapatkan lebih dari sekedar tendangan ringan. Yang lain terkekeh. Jadi itu sebabnya. Karena pengiriman batu giok itulah pemimpin sekte menjadi marah. Dia seharusnya tahu apa yang terjadi di pertemuan naga ganda namun tetap dalam ketegangan selama ini. Vian yang menyeringai. Oh, apa aku lupa menyebutkannya? Omong kosong. Bagaimana kamu bisa melupakan sesuatu yang begitu besar? Bahkan jika kamu lupa menulis surat wasiatmu, kamu tidak akan pernah bisa melupakan ini. Xie Wuyue mendengus. Bicaralah. Apakah kita kehilangan begitu banyak sehingga kita mendapat tempat terakhir di 3 sekte terbawah? Itukah sebabnya kamu tidak mengatakan apa-apa? Yue Ling dan yang lainnya terkikik. Mereka tidak percaya pemimpin sekte mereka kurang percaya pada mereka. Dia pasti akan mendapat kejutan dalam hidupnya. Para murid mencibir. Vian yang juga menyeringai. Meskipun dia masih berbasa-basi. Bagaimana menurutmu, Wuyue? Pikirkan pantatmu. Xie Wuyue melotot, lalu menoleh ke Zuo Fan. Tapi lelaki itu masuk ke sekte itu bersama 2 gadis. Berteriak memanggil 2 pekerja. Zuo Fan menunjuk ke arah gadis-gadis itu dan berkata, masukkan mereka. Ya, pramugara Zuo. Keduanya membungkuk. Zuo Fan belum menguasai sekte perencana iblis. Tetapi perkataannya adalah hukum di kantor tenaga kerja. Bahkan melebihi hukum para tetua. Para pekerja tetap mengikuti perintahnya meskipun ada kerumunan tetua dan bangsawan di sekitar. Bahkan pemimpin sekte berada di atasnya. Xie Wuyue sangat marah. Zuo Fan, siapa bilang kamu bisa membawa beberapa gadis asing ke dalam sekte? Itu melanggar aturan. Hanya datang dan pergi.
Bukankah kamu setuju untuk membiarkan dia pergi setelah semua pertengkaran? Vian yang memegang bahunya dan tersenyum. Selain itu, anak itu mendapat sebagian besar pujian di Double Dragon Gathering. Membiarkannya melakukan apapun sebelum pergi tidaklah banyak. Xie Wuyue sekarang tertarik dan berbalik menghadapnya. Bagaimana hasilnya? Bagaimana menurutmu? Vian yang mengangkat alisnya. Memulai postur itu dari awal lagi. Wajah Xie Wuyue berkedut dan dia mengepalkan tinjunya saat api yang membakar hatinya. Gunung berapi siap meletus. Bab 727 Perayaan Sekte. Xie Wuyue menyipitkan mata dan kemarahan di matanya semakin membara. Yang gendut. Lebih baik beri aku penjelasan itu sekarang atau bantu aku. Aku akan membuatmu menderita jika kamu terus pamer. Terlepas dari persahabatan kita. Mudah. Aku akan memberitahumu dengan pasti. Hahaha. Vian yang tersenyum dan berbisik di telinga Xie Wuyue. Sebenarnya, kami, apa? Xie Wuyue terbelalak. Katakan itu lagi. Hahaha. Aku tahu kamu akan memasang wajah seperti itu. Tidak ada yang akan percaya pemimpin sekte penipu iblis kita yang dingin. Xie kehilangan ketenangannya. Sambil tertawa, Vian yang menoleh ke orang-orang kuno. Sambil berteriak, maksudku, di pertemuan naga ganda, kami menjadi sekte 3 menengah teratas dan membawa pulang 10.000 batu suci. Apakah kamu sungguh-sungguh? Orang-orang tua itu membeku di tempatnya. Memperlihatkan ekspresi bodoh dan tidak percaya ketika mereka melihat ke arah para murid. Sekte Demon Seming hanyalah sekte tingkat 3 yang lebih rendah. Bagaimana bisa menjadi sekte 3 menengah teratas? Ini gila. Yang Mulia Si, pemimpin sekte dalam juga sama bingungnya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengira tim kali ini akan kembali dengan kesuksesan. Namun mereka tidak merasa ingin merayakannya. Malah merasa sedih. Tim Double Dragon Gathering terdiri dari murid-murid elit Labor Office. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte dalam. Hal ini berarti dinas tenaga kerja akan menjadi lebih bernilai dan penting saat ini. Dia yakin Xie Wuyue akan segera menggunakan penghargaan ini untuk mengumumkan bahwa kantor tenaga kerja akan menerima semua sumber daya sementara sekte dalamnya akan hancur. Yang Mulia Si, seorang tetua berbicara dengan khawatir. Yang Mulia Si tidak berkata apa-apa saat matanya bersinar dengan kilatan perhitungan. Tidak masalah. Ada keberuntungan dalam bencana. Kami masih harus bermain bersama. Namun, saya harus mengatakan bahwa Zuo Fan luar biasa. Jika dia bukan orangnya pemimpin sekte, aku akan sangat mengaguminya. Hahaha. Melirik Zuo Fan yang tenang. Yang Mulia Si tersenyum licik. Yang lain tampak tersesat. Mengapa Yang Mulia Si memuji musuh ketika pemimpin sekte hendak melemparkan sekte dalam ke tepi jalan? Xie Wuyue tidak sadarkan diri selama beberapa menit setelah berita Vian Yang. Ketika dia akhirnya sadar, dia melotot dan tersenyum sambil meraih lengannya yang gemuk. Yang gendut, apakah itu benar? Kamu tidak main-main, kan? Siapa yang bercanda tentang sesuatu yang begitu besar? Vian Yang menyeringai sambil mengutuk. Selain itu, pandanganmu yang tajam pada murid-murid kuat kami tidak termasuk dalam sekte 3 menengah teratas. Vian Yang mendatangi para murid dan memasang tampang puas. Seolah-olah mereka menjadi begitu kuat karena pelatihannya yang berdedikasi. Vian Yin dan Vian Gui menggelengkan kepala. Sisi Kuilang membusungkan dada. Tentu saja melepaskan aura dan harga dirinya. Wajah yang lain mengejang. Mereka tidak dapat mempercayainya ketika mereka menyaksikan murid-murid yang kembali dengan mata selebar piring. Awalnya mereka tidak melihatnya tetapi sekarang mereka melihatnya. Sudah berapa lama?
Kekuatan orang-orang kecil ini tidak dapat dikenali, kecuali 3 di tahap radiant lapisan ke-6. 9 lainnya berada di tahap ethereal. Apa yang menyebabkan keajaiban ini? Yang Mulia Qi dan Bai sangat gembira. 4 dari 6 orang itu ada hubungannya dengan mereka. Bai Lian dan Qi Changlong adalah cucu mereka, sedangkan Yue Ling dan Kui Lang adalah murid mereka. Dalam satu gerakan, mereka memiliki 4 ahli tahap ethereal tambahan di bawah mereka. Itu pasti akan membuat mereka terlihat bagus sekali. Mereka juga memenuhi syarat untuk bekerja di faksinya, mengkonsolidasikan posisi mereka. Orang-orang lama dari kantor tenaga kerja memandangi murid-murid yang cerdas ini dengan senyum berseri-seri. Hanya faksi sekte dalam yang berdiri murung karena iri dan malu. Penghargaan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Apa yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah sepasang mata dari faksi yang mulia Si yang tidak pernah berpaling dari Gui Hu. Itu adalah Penatua Agung. Saya benar saat memasukkan Anda ke kantor tenaga kerja. Kamu sekarang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Grand Elder tersenyum bangga. Tunggu. Mari kita tenang dulu. Saat kerumunan menjadi semakin ribut, Vian yang mulai berteriak. Semua orang duduk dan berbicara dengan serius. Teman-teman, kesuksesan kita di pertemuan naga ganda. Peningkatan besar dari murid-murid kita. Semuanya disebabkan oleh satu orang. Pengurus kantor tenaga kerja, Suo Fan, mengaum. Orang-orang tua menjadi liar lagi, memandang Suo Fan dengan hormat. Bahkan Xie Yue yang marah kini dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membuat langkah terbaik dalam hidupnya ketika dia memasukkan anak ini ke sekte. Selama ribuan tahun dan puluhan pemimpin sekte, akhirnya, dalam masa hidupnya, Sekte Perencana Iblis telah menjadi kepala Sekte Tiga Tengah. Pahala ini sungguh luar biasa. Bahkan Xie Yue yang selalu dingin pun mulai tersenyum. Meskipun, di tengah kegembiraan mereka, nada suara Vian yang berubah. Kamu juga harus tahu bahwa saat-saat sulit membutuhkan tindakan yang putus asa. Anak-anak ini harus berkembang begitu cepat melalui banyak bahaya yang mematikan. Mereka yang belum berhasil, ya, Anda bisa tahu apa yang terjadi pada mereka. Sisanya sekarang menyadari kata-kata Vian Yang. Agar orang-orang ini tumbuh dengan cepat, Zuo Fan menggunakan hidup dan mati untuk melatih mereka. Berani menghadapi bahaya dan seseorang akan menjadi ahli duniawi. Gagal dan Anda hanya tinggal tulang belulang di jalan. Tapi bukankah korban-korban itu adalah bayi-bayi dari beberapa orang tua? Kebencian ini menimpa Zuo Fan. Vian yang mengatakan ini untuk menunjukkan prestasi Zuo Fan. Tanpa dia melatih murid-murid lainnya, mereka tidak akan mendapatkan peringkat baru yang mencolok. Jadi dia juga memberitahu orang-orang lama untuk tidak membalas dendam. Muridmu mati demi sekte ini. Namun, meski mereka memahami maksudnya, beberapa orang masih terpukul karena kehilangan murid-murid mereka yang berharga. Xie Yue menjadi berat dan berkata, "Sebelum berangkat, saya telah menunjuk Zuo Fan sebagai wakil saya, yang memikul kekuasaan saya. Kata-katanya adalah kata-kataku. Jika Anda ingin membalas dendam, salahkan saya. Aku sudah mengatakannya. Pertemuan naga ganda sangat penting bagi sekte ini. Bukan tempat di mana kau bisa ikut campur untuk mendapatkan keuntungan. Mereka pantas menerima nasib mereka. Namun karena keberhasilannya sangat luar biasa, saya akan bermurah hati bahkan kepada mereka atas semua upaya mereka." Pemimpin sekte itu brilian. Vian yang berteriak dan bertepuk tangan. Kesedihan orang-orang lama kini telah menjadi pengorbanan bagi sekte tersebut. Meskipun semua orang di sini tahu bahkan saat masih hidup,
Para murid itu tidak dapat melakukan apapun di pertemuan itu. Xie Huiyue mengatakan ini dengan adil. Sedangkan untuk bermurah hati, bagaimana mungkin seseorang bisa bersikap terhadap orang mati? Manfaat itu akan diberikan kepada tuan mereka. Bukan, maksudnya, tanda untuk menenangkan perasaan keras mereka. Orang-orang tua terdiam. Bukankah sudah jelas bagi seseorang untuk memberikan hidupnya kepada sekte tersebut? Jadi mereka membungkuk hormat. Pemimpin sekte brilian. Masalah buruk Zhuo Fan kini tersapu oleh intervensi tepat waktu Vian Yang. Setidaknya itulah yang bisa dia lakukan untuk Zhuo Fan. Dia tahu dendam para penggarap iblis. Begitu dia meninggalkan sekte tersebut, dia tidak memiliki siapapun yang melindunginya dari balas dendam orang tua itu. Jadi memadamkan api kebencian sebelum dia pergi adalah hal yang sempurna. Zhuo Fan mengerti maksudnya tetapi tidak peduli. Dia hanya terkekeh pada Vian Yang. Sebagai ucapan terima kasih atas usahanya. Lebih sedikit masalah selalu lebih baik. Kami akan mengadakan perayaan sekte karena telah menjadi sekte 3 menengah. Bahkan sekte teratas. Kami akan mengadakan pesta selama 3 hari berturut-turut. Xie Huiyue melihat semuanya sudah beres dan menjadi bersemangat saat dia tertawa. Sisanya bersorak. Bab 728, menguji bahaya. Sudah kubilang, saat kita melawan pemimpin 9 sekte, sekte kejelasan tertinggi, ada banyak bahaya. Selain talenta terbaik di negeri barat, Wu Qingqiu, ada juga Yelin yang aneh. Kekuatan itu sungguh menakutkan. Bahkan Zhuo Fan pun tegang. Saat itu akulah yang paling dalam bahaya saat aku memberitahu mereka cara menghadapi monster seperti itu. Di aula utama, semua tetua dan yang mulia hadir. Anggur mengalir deras dalam 3 hari ini dan setiap orang memiliki wajah merah dan pandangan kabur. Kecuali para murid yang melakukan perjalanan ini, yang berdiri di meja yang sama dengan mereka. Murid-murid lainnya sedang berpesta di luar aula utama. Vian yang akhirnya bisa menggunakan lidah peraknya yang berliku dan berlarut-larut saat dia menceritakan kembali peristiwa Double Dragon Gathering. Yang lain terkagum-kagum. Tunggu, Vian Yang, kamu sudah mengatakannya 5 kali. Tapi bukankah Anda selalu mengatakan bahwa Steward Zhuo mendapatkan pujian terbesar? Mengapa sepertinya dia tidak melakukan apa-apa padahal semua kejayaan itu berkat kepemimpinan brilian Anda? Begitukah caramu mencapai sekte 3 menengah teratas? Dan apakah Steward Zhuo benar-benar mengalahkan Yelin sesuai rencanamu? Ya. Steward Zhuo memiliki penghargaan terbesar. Tapi dia adalah salah satu petarung. Sementara aku membuka jalan mereka menuju kesuksesan di luar ring dengan rencana dan kelicikanku. Hahaha, mata Vian yang menatap ke segala arah. Masih berbicara besar. Para murid mencibir. Namun tetap diam. Vian yang pasti suka menyombongkan diri. Harus kuakui. Dia bahkan membuat mereka semua tampak kagum dengan pidatonya. Di antara para pendengar setia, ada yang sangat skeptis. Kenapa kita tidak pernah memperhatikan Vian yang suka membunyikan klaksonnya? Jadi mereka memandang ke yang lain. Pelayan Zhuo, apakah yang dikatakan si gendut itu benar? Zhuo Fan menoleh untuk melihat Vian yang memberinya banyak sinyal sambil memohon dan menggelengkan kepalanya. Zhuo Fan mengabaikan omong kosongnya. Tentu saja, di bawah kepemimpinan cemerlang Vian Yang, kami akhirnya mendapatkan tempat sebagai sekte 3 menengah teratas. Kami tidak akan bisa mencapai setengah jarak tanpa dia. Sisanya membuat si gendut itu terlihat tidak percaya. Orang ini sebenarnya bagus. Dia benar-benar harus melakukan semua pertarungan. Vian yang menjulurkan dagunya dengan bangga. Akulah pahlawan sesungguhnya di sini.
Hanya para murid yang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sementara dua gadis yang duduk di seberang Zuo Fan tertawa sendiri. Mereka telah terlihat tidak tahu malu. Tetapi tidak sampai pada tingkat ini. Pamer di depan orang banyak. Tapi karena Zuo Fan tidak peduli. Gadis-gadis itu, orang luar, tidak menyodok sandiwara si gendut. Apakah Penatua Yuan sudah kembali? Zuo Fan bertanya pada Kuilang. Sejak dia kembali 3 hari yang lalu. Dia tidak sabar untuk menemukan Penatua Yuan untuk berbicara dengannya tentang hati. Dia benar-benar membutuhkan jawaban atas pertanyaannya. Karena Chu Qingcheng sedang menunggu jawabannya di Sekte Surga Mistik. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Penatua Yuan. Beberapa buruh mengatakan dia keluar untuk urusan sekte. Dia akan kembali dalam beberapa bulan atau mungkin tahun. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Bertahun-tahun. Dia hanya bisa menunggu beberapa bulan. Jika dia tidak mendapat jawaban, dia tidak bisa memberikan balasan padanya. Dia tidak tahu apakah Penatua Yuan akan menjawabnya. Tetapi dialah satu-satunya yang dia tahu bisa menjawabnya. Menangkupkan tangannya, Kuilang berbicara. Steward Zuo, saya baru saja mendengar bahwa Penatua Yuan masih belum kembali. Tidak apa-apa. Sementara saya menunggu Penatua Yuan, saya akan berbicara dengan Xie Wuyue. Zuo Fan menghela nafas dan berjalan keluar. Melihat dia pergi, mereka tahu dia akan menemui pemimpin sekte demi kebebasannya. Mereka semua menghela nafas. Hanya gadis-gadis yang ceria ingin sekali mendapatkan Zuo Fan kembali. Yongning licik dalam hal ini. Sekarang dia akan menerima pujian di hadapan Luo Yunchang karena dia berhasil membawa pulang Zuo Fan. Kita lihat saja apakah Nona Luo mampu bersaing denganku. Hehehe, ketuk. Zuo Fan pergi ke rumah pemimpin sekte dan melihat Xie Wuyue tersenyum. Dia melihat ke arah cincin penyimpanan hijau dengan tatapan bingung. Terkadang tertawa. Dia terbangun ketika mendengar ketukan. Xie Wuyue terkejut melihat Zuo Fan di luar pintunya dan mengerutkan kening. Zuo Fan, kamu telah melakukan yang terbaik dalam pertemuan naga ganda. Apa yang kamu lakukan di sini daripada merayakannya? Mengunjungi orang kikir. Dia duduk di hadapannya seolah dia pemilik tempat itu dan Zuo Fan menunjuk ke cincin itu. 10.000 batu suci. Apakah kamu terlihat begitu bodoh? Xie Wuyue diberi tanda. Hanya 10.000. Hahaha. Kamu berbicara seolah-olah kamu mendapat lebih banyak. Hanya 2.000. Kamu dengar itu? Vian yang suka banyak bicara jadi aku malah meminta laporan Vian Yin. Xie Wuyue menghela nafas dan mengangguk. Kamu benar-benar anak kecil. Bahkan membuat yang mulia melihatmu. Bahkan membuat peringkat khusus hanya untukmu dan mendapatkan 2.000 batu suci. Bahkan jika saya tidak secara resmi menjadikan Anda penerus pemimpin sekte berikutnya. Seluruh sekte tidak akan duduk diam sampai mereka tahu bahwa Andalah yang akan duduk di kursi saya. Xie Wuyue menatap tajam ke arah Zuo Fan. Tapi dia tidak bereaksi. Xie Wuyue, kita membicarakan hal ini. Setelah pertemuan naga ganda, kesepakatan kita selesai. Pulang. Alis Xie Wuyue bergetar. Hatinya gelisah saat dia menunjukkan senyuman licik. Untuk apa? Klan Luo, maksudmu? Sekte perencana iblis tidak bisa dibandingkan dengan klan Fana yang sangat sedikit. Hahaha. Setelah kembali dengan begitu banyak pahala, kamu akan menjadi pemimpin sekte berikutnya setelah aku. Dengan batu suci, dalam 1 abad, kita akan menjadi sekte Tiga Tengah yang sebenarnya. Klan Fana yang kecil tidak akan berarti apa-apa lagi. Anda akan menjadi raja di sini. Sekarang kamu bilang kalau terjebak sebagai kepala pelayan klan Luo itu jauh lebih baik.
Zuo Fan menatapnya lama. Kemana saya ingin pergi? Itu urusan saya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Anda sebaiknya tidak mengingkari janji Anda. Pemimpin Sekte Xie. Xie Wuyue tidak berkata apa-apa. Tapi matanya yang tajam menusuk dirinya seperti belati. Tapi kemudian dia mengangkat bahu. Sebenarnya, membiarkanmu tinggal berarti memikirkan masa depanmu. Setelah masuk dalam daftar Double Dragon Manor, Anda akan naik lebih tinggi lagi. Anda bahkan mungkin berada di puncak wilayah barat. Tapi karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Xie Wuyue melambai padanya. Tampak kecewa sambil menghela nafas. Orang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Namun saya belum pernah melihat seseorang yang begitu berpuas diri seperti Anda. Zuo Fan, kamu pasti akan menyesalinya. Itu bukan urusanmu. Zuo Fan memutar matanya dan berjalan keluar. Saat dia pergi, Xie Wuyue bergumam pada dirinya sendiri. Hahaha, dia akhirnya pergi. Sekte ini tidak cukup besar untuk kami berdua. Zuo Fan, jika kamu menunjukkan ketertarikan sedikit pun pada posisiku, aku. Mata Xie Wuyue bersinar karena haus darah. Kembali ke pesta. Zuo Fan memandang gadis-gadis itu. Bersiaplah. Kami akan berangkat segera setelah pesta. Begitu cepat. Kui Lang dan yang lainnya tercengang. Zuo Fan mengangguk. Xie Wuyue pandai menutupi niatnya. Tapi dia sangat familiar dengan umpan semacam itu. Dia memperhatikan setiap kata terakhir yang diucapkan Xie Wuyue dan setiap maksud yang mereka katakan padanya untuk pergi. Untuk tidak mengincar posisi pemimpin sekte. Dia percaya bahwa jika dia menunjukkan ketertarikan sedikit pun pada kursi itu, Xie Wuyue akan melakukan pembunuhan. Dia tidak mengetahui kultivasi Xie Wuyue dan karena ini adalah sekte perencana iblis. Xie Wuyue yang memerintah. Begitu perkelahian terjadi, Zuo Fan berada dalam posisi yang dirugikan. Jadi dia menghormati kata-katanya sendiri dan pergi. Adapun Penatua Yuan, Zuo Fan mengerutkan kening. Kui Lang, meskipun aku akan keluar dan tidak lagi menjadi anggota sekte perencana iblis, aku harap kamu dapat melakukan sesuatu untukku. Katakan saja, Pramugara Zuo. Kui Lang menangkupkan tangannya. Ketika Penatua Yuan kembali, hentikan dia lalu kirimkan saya slip giok. Aku akan berada di sini sebelum kamu menyadarinya. Tidak masalah, Pramugara Zuo. Kui Lang mengangguk. Zuo Fan berdiri dan pergi bersama gadis-gadis itu. Namun saat itu, seorang pekerja bergegas masuk ke aula utama. Berhenti. Ini pesta para tetua. Murid tidak bisa masuk. Seorang petugas menghalangi jalannya. Pria itu berteriak. Saya datang untuk menyampaikan pesan kepada Steward Zuo. Penatua Yuan telah kembali. Zuo Fan gemetar dan mengerutkan kening. Lalu dia menjadi cerah. Tepat waktu. Bab 729, Saran. Penatua Yuan. Teriakan terdengar di area kumuh kantor tenaga kerja saat Zuo Fan bergegas ke pintu yang kumuh. Pintu terbuka dengan derit saat sosok familiar menyambutnya. Penatua Yuan menghela nafas dan menepuk dadanya. Oh, jadi itu Steward Zuo. Apa yang membuatmu sangat cemas? Anda menakuti orang tua ini. Saya pikir saya ketinggalan membagikan pil Wang Erma. Bukannya saya tidak ingin memberikannya. Tetapi dia melakukan tugasnya dengan buruk dan eksekutif menghukumnya. Penatua Yuan. Zuo Fan memotongnya dan memutar matanya. Penatua Yuan menggaruk kepalanya. Oh, benar. Pengurus Zuo adalah orang yang berambisi dan tidak punya waktu untuk hal-hal sepele. Oh, saya hampir lupa. Saya mendengar bahwa Steward Zuo mendapat pujian besar dalam Double Dragon Gathering.
Kamu seharusnya berada di luar sana untuk merayakannya dan tidak lari ke sini. Penatua Yuan, aku pergi. Zuo Fan memotongnya lagi. Karena terkejut, Penatua Yuan berkata, meninggalkan. Di mana? Rumah. Zuo Fan menghela nafas. Saya sudah berbicara dengan Xie Huyue. Saya telah melakukan bagian saya dan Sekte Iblis Perencana sekarang menjadi Sekte Tiga Menengah. Dia juga melepaskanku. Apakah begitu? Penatua Yuan menutup matanya dan mendesah kecewa. Dia masih. Elder Yuan. Saya berharap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda sebelum saya pergi. Anda adalah satu-satunya yang saya hormati di sekte ini. Dan satu-satunya yang memahami saya. Zuo Fan memandangi wajah gelap Penatua Yuan dan menghela nafas. Juga, saya ingin menanyakan pertanyaan penting kepada Anda. Saya khawatir hanya Anda yang bisa memberi saya jawaban yang bagus. Penatua Yuan membuka matanya dan tersenyum. Dia tidak lagi sedih dan kembali menjadi dirinya yang baik. Katakan padaku, jika saya dapat membantu Steward Zuo, maka itu suatu kehormatan bagi saya. Penatua Yuan terlalu baik. Zuo Fan membungkuk sedikit, dan sedikit tegang saat dia memulai. Penatua Yuan, dapatkah para penggarap iblis mengetahui cinta? Penatua Yuan bingung sejenak. Kamu cinta, maksudmu, kekeluargaan, persahabatan, atau, yang terakhir, Zuo Fan tersipu. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Cinta antara pria dan wanita tentu saja tidak mungkin. Ini sangat berbahaya. Menurut Anda, mengapa lagi Sekte Perencana Iblis melarangnya? Jadi begitu. Zuo Fan merasa kecewa dan menghela nafas. Namun kemudian harapan muncul kembali di matanya. Tetapi seseorang berkata bahwa bagaimana Anda bisa menjadi tanpa emosi jika Anda tidak pernah mengetahui emosi. Anda harus merasakannya sebelum Anda dapat menekannya. Siapa yang memberitahumu hal itu? Dan King Shen. Hahaha. Jadi itu dia. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Dia adalah yang terbaik di wilayah barat. Tetapi dia adalah seorang kultivator yang saleh. Tidak mampu memahami hati iblis kita. Hati Zuo Fan tenggelam karena Penatua Yuan dengan jelas menolak teori ini. Tampaknya jawaban terakhirnya terhadap Chu Qingcheng adalah jawaban negatif. Tapi lelaki tua itu tertawa sebelum menjadi terlalu kecewa. Tapi ahlinya benar. Tidak heran dia adalah yang terbaik di wilayah barat. Dia sudah pergi jauh. Wajah Zuo Fan berkedut. Setelah putus asa, dia diangkat kembali. Elder Yuan, bisakah kamu tidak mempermainkanku? Aku serius di sini. Hahaha. Tapi aku tidak. Kamulah yang mempermainkan dirimu sendiri. Karena kamu sudah memiliki jawabannya di dalam dirimu. Mengapa bertanya padaku? Penatua Yuan menggoda. Pelayan Zuo. Apakah Anda ingin saya mengatakan bahwa tidak ada salahnya jalan iblis Anda dengan merasakan cinta? Zuo Fan menegang dan membungkuk. Penatua Yuan bijaksana. Hatiku berbahaya dan aku meminta Penatua Yuan menjadi hakimnya. Perspektif luar melihat lebih banyak lagi. Jika cinta ini akan merusak jalanku, maka aku, akankah menghancurkannya? Elder Yuan mengejek. Zuo Fan ragu-ragu tetapi mengangguk. Penatua Yuan menghela nafas. Jika ada anak muda yang mendatangi saya dengan pertanyaan ini, saya akan langsung menjawab bahwa cinta adalah hal yang tabu bagi para penggarap iblis. Menyentuhnya berarti rasa sakit dan siksaan tanpa akhir yang tidak dapat dihindari oleh seseorang. Jalan iblis itu kejam dan tanpa emosi dan perasaan apapun adalah kutukannya. Namun bagi Anda, pengurus Zuo, saya menawarkan Anda satu nasihat. Biarkan dirimu pergi dan terima saja. Mengapa? Zuo Fan tercengang.
Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Karena kamu sudah terjebak dalam cengkeramannya. Daripada merusaknya, ambillah semuanya jika kamu tidak ingin memiliki iblis hati. Alis Zuofan bergetar karena terkejut. Tahukah kamu mengapa kami, para penggarap iblis, memperingatkan untuk tidak pernah merasakan cinta? Penatua Yuan bertanya pada Zuofan. Zuofan menggelengkan kepalanya. Bingung. Hahaha. Aku juga tidak tahu. Namun setelah bertahun-tahun merenung, saya rasa saya punya firasat. Bukannya para penggarap iblis tidak bisa merasakan cinta, tapi lebih baik disediakan untuk ditangani oleh para pemain tingkat lanjut. Zuofan bingung. Penatua Yuan melanjutkan. Saat lahirnya dunia, jalan lurus dan jalan jahat muncul. Karena hati manusia mempunyai keinginan, maka mengarah pada dua cara berbeda untuk berkultivasi. Jalan lurus melenyapkan keinginan untuk menyatu dengan dunia, tidak terbelenggu oleh keserakahan apapun. Sedangkan jalur iblis adalah kebalikannya. Mengalami keinginan tak berujung untuk memutus kumparan fana dan mencapai Dao. Dengan kata lain, benar berarti berada di atas segalanya. Sedangkan setan berarti tenggelam ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa jalan tersebut tidaklah baik atau jahat. Namun begitu Anda memasukinya, keinginan akan mudah muncul dan berakhir pada kekuasaannya. Ini adalah setan. Dengan mengatasinya, Anda mencapai Dao. Jadi jalur iblis berarti melewati kondisi iblis untuk mencapai Dao. Yang ingin kami lakukan pada akhirnya adalah mencapai Dao. Karena mudah untuk terus-menerus tergoda sepanjang perjalanan kultivasi, kita akhirnya menjadi setan dan mendapat nama buruk. Tapi mereka yang mencapai kesuksesan di jalur iblis bukanlah iblis. Dan tentu saja tidak akan seperti 4 iblis perencana yang menjarah dan membunuh dalam sekejap. Karena mereka telah melampaui jalur mereka dan semakin dekat dengan Dao. Zuofan mengangguk saat dia memahaminya. Dia dulu mengira jalan iblis itu menyiratkan keegoisan. Tapi sekarang dia melihat itu hanyalah prasangka. Dengan menjadi iblis dan mengatasi keserakahan seseorang dapat mencapai Dao. Zuofan akhirnya melihat jalan terbuka lebar di hadapannya. Sedangkan cinta, itu bukan apa-apa dengan sendirinya. Tapi itu adalah hasrat paling menggoda yang hampir mustahil untuk dilepaskan. Banyak kultivator setan tidak mampu membedakan cinta dan keinginan dan semakin tenggelam. Semakin menjauh dari Dao. Itulah sebabnya para penggarap iblis begitu kejam dalam hal cinta. Tidak mendekatinya. Ini karena sulit bagi siapapun untuk kembali darinya. Bagi orang yang berkultivasi lurus, ini lebih mudah. Mereka menempuh jalan meninggalkan segala keinginan, menetralisir keinginan dan menjaganya tetap aman. Penatua Yuan melanjutkan. Tetapi Anda harus memahami, tidak ada yang berani, tidak ada keuntungan. Dunia ini kejam tapi juga adil. Jalan iblis penuh dengan lebih banyak penderitaan daripada jalan lurus. Jadi ketika semua cobaan ini diatasi, kultivator iblis akan mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada kultivator lurus. Zuofan mengangguk. Dengan kata lain, cinta tidak menakutkan. Selama aku tidak membiarkannya membawaku. Hahaha. Bukan itu maksudnya saat ini. Karena kamu sudah berada di dalamnya. Penatua Yuan menunjuk ke hatinya. Tahukah kamu apa itu iblis hati terhebat dari seorang penggarap iblis? Menyesali. Karena kamu sudah terlanjur jatuh cinta. Jika kamu tidak menyelesaikannya, itu akan berubah menjadi penyesalan dan akan jauh lebih buruk. Mengenai bagaimana Anda harus melepaskan diri dari pusaran cinta, itu terserah Anda sendiri. Itu sebabnya saya bilang ini hanya untuk pemain tingkat lanjut. Seorang anak tidak punya tempat untuk bermain-main dengannya.
Tapi saya yakin Anda adalah pengecualian. Saya berharap bahkan jika Anda diambil alih oleh cinta, Anda akan dapat melihat jalan Anda, dan tidak menjadi seperti Dan Xingchen, yang hampir pingsan karenanya, termakan oleh balas dendam. Meskipun dia juga luar biasa, pada akhirnya kembali ke jalurnya. Hahaha. Menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan mengangguk dan membungkuk. Terima kasih atas segalanya, Penatua Yuan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Saya akhirnya bisa memberinya jawaban. Saya merasa jauh lebih baik. Hahaha. Aku hanya mengatakan apa yang hatimu katakan. Itu mungkin tidak benar. Meskipun ada jalan yang jahat dan benar, dunia memiliki ribuan jalan lainnya. Siapa bilang milikmu yang benar? Itu sebabnya terserah pada Anda untuk melakukan apa yang Anda rasa benar. Penatua Yuan berbicara dengan berat. Pelayan Zuo, hatimu sudah memiliki jawaban tetapi bertentangan dengan kepercayaan tradisional. Itu sebabnya kamu datang kepadaku. Namun semakin dekat Anda dengan Dao, semakin sedikit orang yang memahaminya. Akan tiba saatnya ketika tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskannya kepada Anda. Anda hanya perlu percaya pada diri Anda sendiri. Pengalaman masa lalu saya mungkin bukan jalan yang benar. Anda akan mengetahuinya ketika Anda berjalan di jalan Anda sendiri. Karena terkejut, Zuo Fan membungkuk lagi dan berkata, "Saya akan mengingatnya." Zuo Fan pergi setelahnya. Tujuan berikutnya adalah Mystical Heaven Sect. Melihat langkahnya yang ringan, Penatua Yuan mengangguk dan menghela nafas. Anak itu memiliki jalannya sendiri. Tetapi mengapa kamu terus kehilangan jalannya? Wu Yue. Bab 730, Bantuan. Tuan, apakah ini benar-benar mustahil? Sialan nakal. Apakah kamu sudah melupakan rasa sakit itu? Bukankah gadis itu sudah cukup menyakitimu? Tidak peduli berapa banyak jasa yang telah Anda lakukan untuk sekte ini. Peraturan tetaplah peraturan. Pemimpin sekte tidak akan mengalah dalam masalah ini. Jadi istirahatlah saja. Dan jangan pernah berpikir untuk menemuinya dengan ini. Atau Anda hanya akan memperburuk keadaan. Saat itu, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Hati Zuo Fan bebas, tidak terbelenggu dan ringan. Dia merasa sangat riang saat berjalan. Ingin sekali pergi ke sekte surga mistik. Tapi kemudian telinganya menangkap dua suara familiar yang menarik perhatiannya. Yang Mulia Qi dan Kuilang. Meski bingung, Zuo Fan hampir tidak akan pernah ikut campur dalam masalah seseorang. Tetapi hari ini dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berjalan ke sana. Apa yang salah? Mengapa guru dan murid bertengkar? Oh, pramugari Zuo. Kuilang segera membungkuk dan Yang Mulia Qi mengangguk dengan hormat. Bocah ini hanya tahu bagaimana menimbulkan masalah. Dia mendapat sedikit pahala dan itu sampai ke kepalanya. Dia bahkan lupa pelanggaran terakhir yang membuatnya dikeluarkan dari kantor tenaga kerja. Kuilang tampak malu dan menundukkan kepalanya. Zuo Fan mengangkat alisnya. Apa yang terjadi? Bolehkah aku mendengarnya? Kuilang ragu-ragu sebelum melirik Zuo Fan. Steward Zuo, kamu sudah tahu. Itu gadisku. Oh, karena kamu dia ditahan di sekte surga mistik. Itu sebabnya Suan Shaoyu mengancammu di pertemuan naga ganda, seru Zuo Fan. Kelopak mata Yang Mulia Qi berkedut dan dia menatap ke arah Kuilang. Kamu benar-benar menyerah pada musuh di pertemuan naga ganda. Ini tidak masuk akal. Jika pemimpin sekte mengetahuinya, Anda akan beruntung bisa mempertahankan hidup Anda. Vixen sialan. Yang Mulia Qi menginjak dengan marah. Zuo Fan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Yang Mulia Qi,
Tidak perlu marah. Hanya kami bertiga yang mengetahui hal ini. Lagi pula, aku juga akan pergi. Terima kasih banyak, Pramugara Zuo. Yang Mulia Qi membungkuk dalam-dalam lalu menatap Kuilang. Membuatnya merasa semakin bersalah. Namun, dia masih berpegang teguh pada seutas harapan terakhir. Bukankah kita mendapat pahala yang besar? Pemimpin sekte juga ceria. Saya pikir menggunakan kesempatan ini untuk memintanya menggunakan nama agung Sekte Perencana Iblis untuk meminta Sekte Surga Mistik mendapatkan gadis saya kembali. Omong kosong. Yang Mulia Qi membentak. Sekte Perencana Iblis menentang persaudaraan. Dan Anda bahkan berharap dia akan menurunkan dirinya ke Sekte Surga Mistik hanya untuk murid seperti Anda. Kami akan beruntung jika Sekte Surga Mistik tidak memanfaatkan kelemahan kami dan membiarkannya pergi. Namun meski begitu, sekte kami akan kehilangan namanya karena itu. Semburan kata-kata Yang Mulia Qi menghantam telinga Kuilang, menyebabkan dia kehilangan harapan. Namun, dia masih menatap Zuo Fan dengan tatapan tetap. Tuannya tidak bisa membantunya. Jadi sekarang terserah pada Zuo Fan apakah dia bersedia menyerahkannya kepada pemimpin sekte. Bahkan jika dia hanya seorang murid, Zuo Fan adalah orang kepercayaan pemimpin sekte. Setelah mendapatkan kemenangan gemilang di pertemuan naga ganda, menempatkan sekte tersebut di 3 sekte teratas, pemimpin sekte mungkin akan mendengarkannya ketika bahkan para tetua atau bangsawan pun tidak dapat mendengarkannya. Zuo Fan mengerutkan kening, mengusap dagunya. Tuanmu benar, biarkan saja. Atau Anda hanya akan memperburuk keadaan. Xie Huyue tidak peduli pada siapapun. Dia tidak akan membantumu sama sekali. Bahkan dia akan marah dan menghukummu. Anda lebih baik tidak menyebutkannya. Yang Mulia Qi mengangguk seolah sudah jelas. Menatap muridnya. Lihat itu. Bahkan Steward Zuo mengatakannya. Wajah Kuilang menjadi putus asa. Meskipun Zuo Fan mengganti topik dengan senyuman licik. Mengeluarkan seseorang belum tentu dilakukan dengan menggunakan nama sekte. Saya baru saja akan pergi ke Sekte Surga Mistik dan menjemput seseorang. Kamu bisa ikut saja. Keduanya memberinya tatapan bodoh. Kemudian Yang Mulia Qi tersentak. Pelayan Zuo. Hahaha. Jika bukan aku yang melakukannya, siapa lagi yang akan melakukannya? Zuo Fan tersenyum ketika dia melihat ke atas. Saya telah terserap dengan jalan iblis selama bertahun-tahun dan telah menemukan banyak kebenaran. Itu seharusnya membuat saya menjadi pemain yang agak mahir. Tidak peduli seberapa dalam kamu tenggelam dalam lautan nafsu. Aku tidak akan takut. Hahaha. Keduanya tampak bingung padanya. Zuo Fan menoleh ke Kuilang dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Ayolah." Sekte Surga Mistik telah menjadi sekte terbawah 3 selama bertahun-tahun dan seharusnya tidak memiliki banyak batu suci. Aku akan menggunakan uang 2000 itu untuk menghancurkan wajah mereka dan mendapatkan gadis-gadis itu. 1 untukmu dan 1 untukku. Zuo Fan mulai berjalan menuju gerbang. Kuilang keluar dari sana pada suatu saat dan bergegas mengejarnya. Pelayan Zuo. Kamu benar-benar akan memberikan batu sucimu untuk gadisku? Tentu saja. Batu suci hanyalah benda yang sangat berharga dibandingkan dengan manusia. Steward Zuo, kamu benar-benar baik. Saya tidak akan pernah melupakan ini selama saya hidup. Apapun yang terjadi, saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Meringankan. Kami hanyalah 2 orang yang mengalami masalah yang sama. Meskipun demikian, mungkin masih ada gunanya bagimu. Siapa tahu. Hahaha. Zuo Fan dan Kuilang terkekeh di kejauhan, membuat Yang Mulia Qi tercengang. 2000 batu suci untuk 2 gadis. Ini sungguh sia-sia.
Sekte mereka memiliki paling banyak 1.000 pernak-pernik berkilauan yang harus bertahan selama berabad-abad. Namun sekarang, pengurus Zhuo ini akan menyia-nyiakan 2 kali lipatnya untuk beberapa wanita. Yang Mulia Qi memandang ke depan saat wajahnya bergerak-gerak dan jantungnya berdarah. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu tidak bisa membuang semuanya begitu saja. Bagaimana seorang Mou Feiche bisa memahami penderitaan kemiskinan? Yang Mulia Qi menggelengkan kepalanya. Tidak dapat memahami tindakan Zhuo Fan, tetapi juga iri dan mengaguminya. Zhuo Fan menghabiskan begitu banyak uang untuk gadisnya dan akan melakukan hal yang sama untuk Kuilang. Bos yang baik jarang terjadi di dunia ini. Merupakan keberuntungan bagi Kuilang untuk mendapatkan bos seperti itu. Sementara mereka, Xie Wuyue, sangat pelit, berjuang untuk setiap bagian. Namun dia tidak tahu bahwa 2.000 batu itu hanyalah setetes air dalam ember bagi Zhuo Fan sekaligus merupakan kekayaan hidup bagi Xie Wuyue. Menempatkannya berdampingan, orang dapat melihat bagaimana seseorang menghabiskan. Zhuo Fan, bisakah kita pergi sekarang? Di pintu masuk sekte penipu iblis, Suanger dan Yongning telah menunggunya. Yongning bertanya, "Saudara Kuilang, kamu ikut?" Kuilang tersenyum cerah. Tetapi Zhuo Fan lah yang berkata, "Tidak, dia hanya akan menemani kita ke sekte surga mistik." Sekte surga mistik, kita akan menjemput Qin Cheng lalu pulang bersama. Zhuo Fan tersenyum lebar. Jantung gadis-gadis itu berdetak kencang. Tapi kemudian tersenyum. Suanger menganggap penampilan Zhuo Fan lebih menawan. Tidak heran aku menganggap sikapmu salah. Anda tidak lagi depresi seperti sebelumnya. Jadi, kamu punya jawaban untuk saudari Qin Cheng. Aku sudah terlalu lama mengutarakan pertanyaan ini. Zhuo Fan menghela nafas. Gadis-gadis itu mengangguk. Akhirnya bisa mengistirahatkan niat mereka dan berbahagia untuknya. Keempatnya sekarang sedang dalam perjalanan menuju sekte surga mistik. Karena Zhuo Fan mengatakan dia akan menjawab Chu Qin Cheng setengah tahun kemudian. Mereka tidak terburu-buru. Faktanya, Zhuo Fan sebenarnya menyeret kakinya, seolah gugup. Pertanyaan ini telah tertahan selama hampir 1 dekade. Bagaimana dia menjawab? Bagaimana reaksinya? Bagaimana reaksiku? Ini semua adalah pertanyaan mendesak bagi Zhuo Fan. Tiba-tiba, Zhuo Fan merasa seperti pengantin yang tegang sebelum pernikahannya. Gadis-gadis itu terkikik. Pengurus Zhuo yang tinggi dan perkasa menolak keras ketika berbicara tentang hubungan. Tim telah berjalan seperti ini selama sebulan namun mereka hanya sepertiga dari perjalanan menuju sekte surga mistik. Bahkan Suanger mulai tidak menyukai ini dan cemberut. Kami di sini bukan untuk melihat-lihat. Jika kita melakukannya lebih lambat, kamu akan melewatkan tanggal jatuh tempomu dengan saudari Qin Cheng. Benar-benar. Zhuo Fan tertawa kering. Tapi bagaimana aku harus menjawabnya? Selama bertahun-tahun aku kedinginan. Suara mendesing. Sesosok tubuh berwarna merah menghantam 100 meter dari mereka, menimbulkan awan debu. Kelompok itu tercengang melihat Daner dari sekte surga mistik, adik perempuan Chu Qin Cheng. Saat dia pergi ke Chu Qin Cheng, Zhuo Fan harus memikirkan adik perempuannya. Bukan. Jadi dia bergegas untuk membantunya berdiri. Daner, ada apa? Apa yang telah terjadi? Zhuo Fan. Daner tampak gembira lalu berkata, "Kak, kamu harus menyelamatkan saudari Qin Cheng." Bersambung.